Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda sekalian. Hari ini kita belajar tematik kembali, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru sharekan video-video berikut ini dan cobalah untuk mempelajari dan memahaminya serta mencatatkan hal-hal penting untuk penambahan ilmu dan pengetahuan anak-anak kami sekalian. Itu saja yang Pak Guru sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat, virus dan bakteri, atau bisa juga karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kemarin kalian sudah mempelajari penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Sekarang kita akan belajar penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema, kemudian ada kanker paru-paru, dan ada tuberkulosis atau TBC. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena kemasukan udara. Gejalanya adalah penderita emfisema mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, perhatikan gambar di sini. Yang ditunjuk dengan panah ini adalah alveolus yang terkena emfisema. Sedangkan yang bawah ini adalah alveolus yang normal. Lihat, bedanya jauh sekali ya. Atau lihat gambar yang bawahnya lagi ini. Yang sebelah kiri yang ditunjuk ibu dengan panah ini adalah alveolus yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah alveolus yang terkena emfisema. Kemudian yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Lagi-lagi penyebabnya karena rokok ya. Gejala kanker paru-paru adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan yang turun, dan nyeri di dada. Pengobatan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan kemoterapi dan juga dengan radioterapi. Nah, coba perhatikan, ini yang sebelah kiri adalah gambar paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan yang warnanya hitam ini adalah paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Bedanya jauh sekali ya. Nah, lihat gambar yang bawahnya. Yang sebelah kiri ini adalah paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang terkena kanker. Lihat di sini ada sel-sel yang tumbuh di paru-paru ini, di dalam paru-paru sampai kalau sudah parah, paru-parunya bisa sampai menghitam seperti ini. Kemudian tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru ini atau TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala tuberkulosis adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, kemudian demam, keringat pada malam hari hingga berat badan yang turun.
Pengobatannya adalah dengan minum obat dengan sesuai resep dokter. Seperti apa paru-paru yang terkena tuberkulosis? Lihat gambar yang di sebelah kiri ini adalah paru-paru yang terkena tuberkulosis. Kalau yang sebelah kanan adalah paru-paru yang normal. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan bintil-bintil seperti ini pada paru-paru ya. Dan terus kalau semakin banyak bisa menyebabkan sel-sel paru-paru itu mati. Nah, ini yang normal paru-parunya seperti ini. Pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Dan yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Dan gangguan yang terakhir adalah influenza atau flu, yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini tidak hanya dilakukan melalui olahraga, tapi juga bisa dilakukan dengan menari. Nah, dalam tarian, apalagi tarian Nusantara, itu ada yang disebut dengan properti tari. Properti tari itu merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian di Indonesia itu menggunakan properti sebagai pemanis tarian tersebut. Nah, berikut adalah beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Yang pertama ini adalah tari piring. Properti dalam tari piring adalah piring. Kemudian, siapa yang tahu ini gambar tari apa? Ya, ini adalah tari payung. Tentu saja, properti yang digunakan dalam tari ini adalah payung. Kemudian, nah, siapa yang tahu ini tari apa? Ya, ini tari serimpi. Properti pada tari serimpi adalah selendang. Lihat di sini penarinya menggunakan selendang. Kemudian, nah, siapa yang tahu tari apa ini? Ini adalah tari janger. Propertinya adalah kipas. Wabarakatuh.